kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Brand Loyalty, Restoran Cepat Saji Rumah Makan Sederhana. Saya Fatima Sabila, selaku ketua dari kelompok ini. Saya Firda Syafariani, selaku wakil ketua. Saya Hamida Lidiani. Saya Maria Maharani. Saya Farda Syafariana. Dan saya Rizka Ariana. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas 643A06. Ini saya Fatin, saya akan menjelaskan tentang bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini. Namun, tidak sedikit pula pelaku usaha kuliner yang gulung tikar alias bangkrut karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Selain itu, kepuasan pelanggan juga merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap layanannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis kuliner untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya adalah dengan produk yang higienis dan berkualitas serta kualitas pelayanan yang baik. Begitu pula dengan rumah makan sederhana ini. Meskipun merek brand ini telah terkenal dan mampu membuka cabang-cabang baru di berbagai kota, namun semakin ketatnya pesaing bisnis kuliner berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan konsumen dalam hal pelayanan. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat, di antaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Nama saya Hanida Lidiani. Di sini saya mau menjelaskan elemen brand equity, ekuitas merek. Ada beberapa elemen yang ada pada brand equity sebagai berikut. Yang pertama, ada brand awareness, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek tertentu. Yang kedua, ada brand perspective quality, kesan kualitas merek. Menurut David Allenecker dalam Predi Rangkuti 2016-41, persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Yang ketiga, ada brand loyalty, loyalitas merek. Menurut Predi Rangkuti 2016-60, loyalitas adalah suatu ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Bilson Shimamura 2013-70 menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Yang keempat, ada brand association, asosiasi merek. Asosiasi merek yaitu segala yang berkaitan dengan ingatan atau kesan konsumen mengenai suatu produk. Bilson Shimamura 2013-82 menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Selanjutnya ada profil rumah makan sederhana pagi sore. Usmar dan Haji Sabirin, dua pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini adalah pendiri usaha pagi sore. Keduanya memulai dengan menyewa sebuah tempat kecil di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1973. Usaha ini kemudian berkembang dengan pendirian beberapa cabang baru yang masih berlokasi di sekitar kota Palembang. Ekspansi pertama ke Jakarta baru dilakukan pada tahun 2006 dengan dibukanya cabang baru di Rawamangun, Jakarta Timur oleh anak
Haji Sabirin yaitu Haja Armaidi dan Abdul Satam. Kemudian restoran pagi sore yang berbasis di kota Palembang ini kini sudah berpotensi di beberapa lokasi, sebagai besar di wilayah selatan Sumatera terutama di kota Palembang. Selain di Jakarta, juga ada di Bangka, Kayu Agung, Jambi, dan Sungai Lilin. Tidak hanya di dalam negeri saja, mereka juga memperluas bisnis ini dengan mendirikan cabang di negara lain, yaitu Singapura. Rumah makan pagi sore juga tak ketinggalan berkompetisi untuk mendapatkan ceruk pasar bisnis kuliner ini di negara kota itu. Mengikuti jejak para saudara-saudaranya, Sari Ratu Rumah Makan Garuda, serta restoran sederhana yang sudah ada di sana lebih dahulu. Selain di Singapura, beberapa restoran asli Minang ini juga berdiri di Tiongkok. Untuk penambahannya, mereka kadang memakai nama-nama daerah yang ada di Sumbar seperti Pariaman dan Solok, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya ada profil rumah makan sederhana pagi sore. Usmar dan Haji Sabirin, dua pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini adalah pendiri usaha pagi sore. Keduanya memulai dengan menyewa sebuah tempat kecil di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1973. Usaha ini kemudian berkembang dengan pendirian beberapa cabang baru yang masih berlokasi di sekitar kota Palembang. Ekspansi pertama ke Jakarta baru dilakukan pada tahun 2006 dengan dibukanya cabang baru di Rawamangun, Jakarta Timur oleh anak Haji Sabirin yaitu Haja Armaidi dan Abdul Satam. Kemudian restoran pagi sore yang berbasis di kota Palembang ini kini sudah berpotensi di beberapa lokasi, sebagai besar di wilayah selatan Sumatera terutama di kota Palembang. Selain di Jakarta, juga ada di Bangka, Kayu Agung, Jambi, dan Sungai Lilin. Tidak hanya di dalam negeri saja, mereka juga memperluas bisnis ini dengan mendirikan cabang di negara lain, yaitu Singapura. Rumah makan pagi sore juga tak ketinggalan berkompetisi untuk mendapatkan ceruk pasar bisnis kuliner ini di negara kota itu. Mengikuti jejak para saudara-saudaranya, Sari Ratu Rumah Makan Garuda, serta restoran sederhana yang sudah ada di sana lebih dahulu. Selain di Singapura, beberapa restoran asli Minang ini juga berdiri di Tiongkok. Untuk penambahannya, mereka kadang memakai nama-nama daerah yang ada di Sumbar seperti Pariaman dan Solok, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya saya Farda. Restoran rumah makan sederhana. Restoran sederhana adalah sebuah perusahaan waralaba yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan. Dengan ciri khas masakan Padang, Bapak Haji Bustaman sebagai pendiri sekaligus pemilik yang telah begitu gigih dan tekun, sehingga restoran sederhana telah menjadi salah satu perusahaan waralaba terbesar di Indonesia. Dengan hampir 100 jaringan restoran yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia maupun mancanegara. Restoran sederhana berawal pada tahun 1972 dari sebuah rumah makan Padang kecil milik Bustaman di Dasar, Bendungan Hilir, Jakarta. Profil rumah makan sederhana pagi sore. Usmar dan Haji Sabirin, dua pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini adalah pendiri usaha pagi sore. Keduanya memulainya dengan menyewa sebuah tempat kecil di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar tahun 1973, usaha ini kemudian berkembang dengan pendirian beberapa cabang baru yang masih berlokasi di sekitar kota Palembang. Ekspansi pertama ke Jakarta baru dilakukan pada tahun 2006 dengan dibukanya cabang baru di Rawamangun, Jakarta Timur oleh anak Haji Sabirin yaitu Haji Armaidi dan Abdul Satam. Kemudian berlanjut dengan pendirian cabang baru lainnya di Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Restoran pagi sore yang berbasis di kota Palembang ini kini sudah beroperasi di beberapa lokasi, sebagai besar di wilayah selatan Sumatera terutama kota Palembang. Selain di Jakarta,
juga ada di Bangka, Kayu Agung, Jambi, dan Sungai Lilin. Tak hanya di dalam negeri saja, mereka juga memperluas bisnis ini dengan mendirikan cabang di negara lain, yaitu Singapura. Profil responden. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Jenis kelamin. Tabel 3.1. Karakter responden memiliki jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki frekuensi 123 dan laki-laki memiliki frekuensi 16. Sedangkan presentase perempuan memiliki 73,9% dan laki-laki memiliki 26,1%. Maka dapat dijumlah dari frekuensi laki-laki dan perempuan itu sebesar 139 dan presentase dari laki-laki dan perempuan sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi nasi Padang dalam sehari-hari lebih banyak perempuan. Selanjutnya, saya Rista Ariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil responden dari usia. Dari tabelnya sendiri, ini ada dari tabel itu ada nomor, karakteristik, frekuensi, dan persentase. Dari tabel 32, usia responden di atas, kelompok usia 15-25 tahun memiliki persentase sebanyak 66,2%, di mana 66,2% itu ada 117 orang. Kelompok usia responden 25-35 tahun memiliki persentase sebanyak 15,8%, di mana 15,8% itu ada 20 orang. Lalu kelompok usia responden 35-40 tahun tidak memiliki persentase. Kelompok usia responden 40-50 tahun memiliki persentase 9,4%, di mana 9,4% itu ada 2 orang. Sedangkan kelompok usia responden yang lebih dari 50 tahun tidak memiliki persentase. Nah, dari hasil pengisian kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen penikmat nasi Padang mayoritas memiliki usia 15-25 tahun. Selanjutnya, ini ada profil responden dari pekerjaan. Tabelnya sama kayak di usia, ada nomor, karakteristik responden, frekuensi, dan persentase. Berkaitan tabel 3, pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 45,2% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana 45,2% itu ada 105 orang. Lalu sebanyak 21,9% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan, di mana 21,9% itu ada 15 orang. Sedangkan sebanyak 13,9% responden memiliki pekerjaan sebagai guru atau dosen. 13,9% ini ada 7 orang. Dan lain-lain memiliki persentase 19%. Di mana 19% ini ada 10 orang. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penikmat konsumsi nasi Padang memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ini ada analisis dan pembahasan. Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis commit buyer. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Kemudian jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan, maka pengklasifikasian tiap-tiap tentang skala menjadi yang pertama ada 1,00 sampai 1,75, yaitu artinya sangat jelek. Lalu yang kedua ada 1,75 sampai 2,50 yang artinya jelek. Lalu 2,50 sampai 3,25 yang artinya baik, dan 3,25 sampai 4,00 itu artinya sangat baik.
Selanjutnya saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis switch heart. Pada tabel berikut ini, jawaban tidak setuju sebanyak 4, setuju ada 114, sangat setuju ada 20, lainnya ada 1. Hasilnya ditambah yaitu 139. X-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. F dikali X, 4 dikali 1, 4, 114 dikali 2, 228, 20 dikali 3, 60, 1 dikali 4, 4. F dikali X-nya itu hasilnya 296. X kuadrat itu 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 4, 16. Fx kuadrat 4 dikali 4, 16, 228 dikali 228, 51, 984. 60 dikali 60, hasilnya 3600. 4 dikali 4, 16, 296 dikali 296, hasilnya 55.616. Rata-ratanya sama dengan 296 dibagi 139 sama dengan 2,12. Swiss Her 21 dibagi 139 dikali 100% sama dengan 0,15. Untuk mencari SD, 55.616 dikurang 296 pangkat 2 dibagi 139 per 139 dikurangi 1, hasilnya 1,291. Hasil analisis habitual Bayer. Jawaban tidak setuju ada 4, setuju ada 99, sangat setuju ada 35, lainnya ada 1. Ditambah hasilnya 139. X-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Fx-nya 4 dikali 1, 4, 99 dikali 2, 198, 35 dikali 3, 105, 1 dikali 4, 4, dijumlahin hasilnya 311. X kuadrat 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 4, 16. F dikali X kuadrat 4 dikali 4, 16, 198 dikali 198, 39.204, 105 dikali 105, 11.025, 4 dikali 4, 16, hasilnya adalah 50.261. Untuk mencari rata-rata sama dengan 311 dibagi 139, hasilnya 2,23. Habitual Bayer sama dengan 36 dibagi 139 dikali 100%, hasilnya 0,25%. Untuk mencari SD-nya, 50.261 dikurang 311 pangkat 2 dibagi 139 per 139 dikurangi 1, hasilnya 1,556. Hasil analisis Statisford Bayer. Jawaban tidak setuju ada 1, setuju ada 93, sangat setuju ada 45, lainnya ada 0. Dijumlah 139. X-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. F dikali X, 1 dikali 1, 1, 93 dikali 2, 136, 45 dikali 3, 135, 0 dikali 4, 0. Dijumlah hasilnya 272. X kuadrat 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 4, 16. F dikali X kuadrat 1 dikali 1, 1, 136 dikali 136, 18.496, 135 dikali 135, hasilnya 18.225, 0 dikali 0, 0, dijumlah hasilnya 36.722. Untuk mencari rata-rata sama dengan 272 dibagi 139 sama dengan 1,95. Satisfied Bayer 45 dibagi 139 dikali 100% sama dengan 0,32%. Untuk mencari SD-nya, 56.722 dikurang 272 pangkat 2 dibagi 139 per 139 dikurangi 1, hasilnya
1,569. Hasil analisis Leaking the Brain. Jawaban tidak setuju sebanyak 1, setuju ada 102, sangat setuju ada 36, lainnya 0. Di jumlah hasilnya 139. X-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. F dikali X, 1 dikali 1, 1, 102 dikali 2, 204, 36 dikali 3, 108, 0 dikali 4, 0. Di jumlah hasilnya 313. X kuadrat, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 4, 16. F dikali X kuadrat, 1 dikali 1, 1, 204 dikali 204, 41, 616, 108 dikali 108, 11.664, 0 dikali 0, 0. Di jumlah hasilnya 53, 281. Rata-rata sama dengan 313 dibagi 139, hasilnya 2,25. Leaking the Brain sama dengan 36 dibagi 139 dikali 100% sama dengan 0,25%. Untuk mencari SD-nya 53.281 dikurang 313 pangkat 2 dibagi 139 per 139 dikurangi 1, hasilnya 1,526. Selanjutnya, saya Maria Maharani akan menjelaskan tentang dari hasil analisis committed buyer. Committed buyer ini dapat diartikan sebagai konsumen yang sangat setia pada mereknya. Jadi konsumen tersebut sangat-sangat cinta pada merek itu. Kayak misalkan diantara teh sosro atau teh gelas. Jadi konsumen itu tetap memilih merek yang mereka sangat sukai atau mereka sangat setia sama merek tersebut. Nah, di sini ada tabel analisis committed buyer. Di sini ada jawaban yang tidak setuju, lainnya setuju, sangat setuju, serta jumlahnya. Di sini ada F, X, Fx, X kuadrat, Fs kuadrat, dan persentasenya. Untuk jawaban yang tidak setuju, F-nya itu 7. Untuk yang lainnya, F-nya 0. Untuk yang setuju, F-nya 112. Untuk yang sangat setuju, F-nya 20. Dan untuk total jumlah F-nya tersebut adalah 139. Untuk yang X-nya, yang tidak setuju ada 1, yang lainnya ada 2, yang setujunya ada 3, yang sangat setujunya ada 4. Untuk Fx-nya, yang tidak setujunya ada 7, lainnya ada 0, setujunya ada 336, dan sangat setujunya ada 80, sehingga dijumlahkan menjadi total 423. Untuk X kuadratnya itu didapat dari hasil X. Semisal tidak setuju ada X-nya jumlahnya 1, dan untuk di X kuadratnya dikuadratkan 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi untuk X kuadratnya itu 1, dan untuk seterusnya 2 kuadrat, 2 dikuadratkan itu adalah 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk Fx kuadrat itu didapat dari Fx. Nilai Fx ini dikuadratkan. Semisal yang tidak setuju Fx-nya ada 7, dan di Fx kuadratnya ada 49, berarti 7 dikuadratkan menjadi 49. Begitupun seterusnya. Dan untuk persentasenya itu dari yang tidak setuju itu ada 7,2%, untuk yang lainnya itu persentasenya 0%, untuk yang setuju presentasinya 7,5%, untuk yang sangat setuju presentasinya 21,6%, dan untuk yang sangat setuju presentasinya 21,6%, dan total jumlah persennya itu adalah 100%. Oh ya, untuk total Fx kuadrat itu tadi ada 119.345. Nah, untuk rata-ratanya 423 dibagi 139 sama dengan 3,04. Untuk 423 nya itu didapat dari total Fx, dan untuk 139 nya didapat dari total F. Dan satisfied buyer-nya itu 132 dibagi 139 dikali 100%, hasilnya adalah 0,94%. Dan di sini ada SD-nya. SD-nya itu dari Fx kuadrat dikurang hasil Fx kuadrat dibagi hasil F dibagi lagi hasil F dikurang 1. Jadi totalnya itu 1,762. Untuk yang selanjutnya kesimpulan. Dari makalah kami, dari hasil presentasi kami, kelompok kami menyimpulkan itu berdasarkan dari makalah
yang berjudul Brand Loyalty Restoran Cepat Saji Rumah Makan Sederhana, dapat disimpulkan bahwa restoran rumah sederhana ialah sebuah restoran waralaba yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan dengan ciri khas makanan Padang. Dari profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pekerjaan, mulai dari umur 15 tahun sampai dengan usia lebih 50 tahun. Dari responden tersebut terdapat disimpulkan bahwa presentasi yang paling banyak jatuh kepada pekerja sebagai karyawan, yaitu sebesar 45,2%. Pengukuran brand loyalitas merek dalam penelitian dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis satisfied buyer, analisis habitual buyer, analisis linking the brand, dan yang terakhir itu adalah analisis committed buyer. Hasil yang tertinggi dari kelima metode tersebut yaitu analisis satisfied buyer dengan jumlah 2,89%. Restoran rumah makan sederhana cukup baik karena dari bentuk piramida loyalitas merek semakin ke bawah semakin lebar. Upaya agar dapat meningkatkan loyalitas merek yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi informasi rumah makan sederhana melalui promosi seperti iklan di televisi, internet, dan acara festival kuliner. Untuk saran dari kelompok kami, dari hasil presentasi kelompok kami yaitu: 1. Pembaca diharapkan dapat memahami dengan jelas tentang apa itu brand loyalty dari rumah makan sederhana. Yang kedua, harapannya agar perusahaan rumah makan sederhana semakin maju dan dapat membuat para konsumen serta masyarakat merasa lebih puas dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, diharapkan kedepannya penulis akan menjelaskan makalah secara lebih fokus dan detail dengan sumber yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga apa yang sudah kami presentasikan bisa menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kedepannya. Saya Fatin, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih banyak dan untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami.